Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu 29 Maret 2023, tertulis dalam kitab Ratapan 5 ayat 19, demikian bunyinya. Engkau, ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Allah yang goho, Ali Jehovah, marhabang saro di saliling-lilingna, habang sapipe, hotdo marsudus-sudut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Tahtanya kekal, kerajaannya kekal, kasihnya dan kuasanya kekal dan abadi. Siapakah yang seperti itu? Tidak ada. Peristiwa, keadaan, dan yang ada silih berganti dan menuju kepada kesudahannya. Dunia dan segala yang ada di dalamnya akan berlalu. Demikian Yeremia di tempat yang tiada pengharapan itu, di tempat pekuburan itu, setelah melihat situasi kondisi Israel, bangsa yang berjaya itu kini telah menjadi buangan yang merana. Yerusalem yang megah dan dikuduskan itu kini telah menjadi reruntuhan yang tiada guna. Yehuda yang handal itu kini terjepit bagaikan tiada harapan, bahkan hampir punah. Yehuda dan kotanya semuanya bagai reruntuhan yang tiada arti. Kenapa harus terjadi? Yeremia berkeluh dan mengeluh, meratap menangisi nasib bangsa dan kotanya. Tetapi Yeremia juga sadar semuanya itu akibat pengkhianatan bangsanya terhadap Tuhan yang adalah raja dan penguasa bangsanya. Israel telah menyeleweng dari Tuhan, lebih meyakini bangsa lain untuk dapat menolong mereka dari ancaman yang datang. Mereka lebih berpihak kepada ilah lain daripada Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa itu. Israel tidak lagi menjadi alat dan pancaran kasih Tuhan, tetapi lebih suka menindas bangsa dan sesamanya sendiri. Pengkhianatan pasti akan membawa luka. Pengkhianatan pasti menimbulkan banyak masalah dan bahkan bisa menjadi malapetaka. Demikian kehidupan kita sebagai umat kesayangan yang telah ditebus Yesus. Oleh karena dosa dan pengkhianatan kita kepada Tuhan, kehidupan kita bagai reruntuhan yang tiada arti. Bahkan oleh karena dosa dan pengkhianatan kita yang tidak mau setia kepada Tuhan, kehidupan kita hanya menjadi budak dan di bawah penguasaan dosa dan iblis. Ada orang yang lebih yakin akan pekerjaan, jabatan dan harta daripada kuasa Tuhan. Ada orang yang tidak mementingkan persekutuan dengan Tuhannya. Semuanya itu adalah dosa dan penyelewengan kepada Tuhan. Adalah dosa dan penyelewengan dari kehendak Tuhan jika manusia itu tidak menyerahkan tubuh dan kehidupannya menjadi kemuliaan bagi Tuhan, tetapi lebih menuruti keinginan daging dan dunia ini. Adalah suatu penyelewengan jika tidak menghargai sesama sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, jika kehidupanmu mengalami banyak goncangan, hambatan, jika kita merasa bahwa kehidupan kita bagaikan reruntuhan yang tiada berarti, jika kehidupan kita seolah-olah menjadi tinggal puing-puing oleh karena sesuatu, ingatlah bahwa Tuhan Allah kita bertahta selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Dia ada di atas tahtanya untuk memperhatikan kita. Dia ingin turun tangan hendak melepaskan kita. Tahta yang penuh kasih itu tetap untuk selama-lamanya. Itulah yang dinyatakan di dalam kehadiran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengampuni dan menebus kita dengan darahnya sehingga kita dikembalikan menjadi anak-anak Allah
pewaris kerajaan-Nya. Tiada yang dapat kita harapkan untuk melepaskan kita dari dosa dan kematian. Tidak ada yang dapat kita harapkan untuk menolong kita dari keterpurukan kita. Tetapi Allah di dalam Kristus, oleh karena kasih-Nya akan menolong kita. Percaya dan setialah. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, bahwa Engkau bertata di atas segalanya dan tata-Mu kekal, tata yang penuh kemuliaan dan kasih. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kasih-Mu melebihi segala dosa dan kelemahan kami. Kami berserah Tuhan padamu. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan kami, menuntun perjalanan kami, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sukacita dalam kehidupan kami dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu berdiam dan menguasai hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami. Sempurnakan doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.